Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Etika Profesi dan Humas, kembali akan mendiskusikan mengenai materi yang kami dapatkan kembali tentang urgensi pelaksanaan etika dalam menjalankan kehidupan berprofesi. Ini saya bersama anggota kelompok saya yang berisikan Rizky Anugrah Pratama, ada Namira Nur Siti Aisyah, ada Syafira Ramda, ada Rajif, ada Sultan Moreno, dan ada Titan Liliani. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita bahas. Sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai urgensi pelaksanaan etika dalam menjalankan kehidupan pribadi, kemudian dalam masyarakat. Sekarang kita melalui ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu ke dalam tingkatan sosial, yang dimana berkaitan dengan kehidupan berprofesi. Nah, sebelum itu, apakah teman-teman di sini ada yang sudah mengetahui atau sedikit mengetahui mengenai apa itu urgensi pelaksanaan etika dalam menjalankan kehidupan profesi atau profesi sendiri itu seperti apa? Silakan waktu dan tempat saya persiapkan. Oke. Saya ingin menambahkan tingkat dari pelaksanaan etika dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya dimulai dari yang paling dasar, yaitu etika dalam kehidupan pribadi. Setelah kita yakin dapat menerapkan etika dalam kehidupan pribadi, maka otomatis kita siap untuk menjalankan etika di dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Ya, benar seperti itu. Kemudian ada yang mengetahui apa itu profesi sendiri? Profesi itu pekerjaan ya guys sih Nadia. Betul, sebuah pekerjaan. Dimana kalau misalkan dalam pekerjaan itu pasti ada sebuah etika yang diemban ataupun kode etik yang harus dijalankan. Ya, seperti itu. Kemudian kalau berbicara tentang etika profesi, memang kita belum sampai ke ranah sana ya, cuma kita harus mengetahui dari awal ya maksudnya, dan kita harus mempelajari sebenarnya di dalam berprofesi tentunya ada sebuah kode etik yang dimana setiap orang yang melakukan profesi tersebut harus mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Nah, itu sangat berkaitan kepada materi yang akan kita bahas pada makalah kita ini. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, menurut teman-teman profesi itu kan dibagi menjadi dua ya, ada umum dan ada yang khusus. Kalau teman-teman sendiri ada tidak yang mengetahui di antaranya teman-teman itu adalah sebuah profesi gitu, contoh profesi sendiri? Dokter, dosen, Mungkin dijelaskan aja ya Nat ya. Ya, jadi profesi itu adalah sebuah pekerjaan, tadi benar, di mana kegiatan tersebut dilakukan oleh seorang yang memiliki keahlian masing-masing yang memperoleh penghasilan. Tentu dalam pekerjaan kita menuntut penghasilan, kemudian ada pengetahuan dan pendidikan atau pengalaman seseorang. Indikator dari profesi ini adalah sebuah integritas, terus ada juga etika yang sekarang harus kita bahas, kemudian ada kepercayaan, dan juga pastinya ada keahlian seperti itu yang saya pelajari. Ayo coba kita berbicara. Kita nambahin aja dalam profesi pekerjaan ya. Ya. Biasanya kan yang dalam sehari-hari kita lihat bahwa dosen itu selalu melakukan sebuah inovasi untuk mencerminkan kepada semua mahasiswa gitu. Jadi yang profesi dalam bidang pekerjaan itu yang dilandasi pendidikan keahlian. Benar kan yang kata saya tadi adalah dosen gitu ataupun guru. Profesi biasanya suatu kegiatan yang dilakukan atas dasar keterampilan dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, ya kan? Terus profesi juga tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang atau semua orang. Itu harus ada keahlian dan butuh pelatihan yang khusus begitu. Terus mereka yang mempunyai profesi pasti sebelumnya sudah menempuh sebuah pelatihan dan pendidikan tertentu untuk memenuhi kualifikasi yang diperlukan gitu. Jadi gua profesi pekerjaan seperti itu aja untuk menambahnya. Ya, betul.
Kemudian Mau kalau nambah juga boleh gak? boleh, silakan. Profesi itu juga tujuannya untuk pedoman bagi seseorang yang memiliki profesionalitas dalam pekerjaan yang ditetapkan. Jadi juga punya tujuannya, yaitu untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi itu sendiri. Oke, dari yang tadi kan kita sudah dibicarakan, mungkin ya kita mudah mendapatkan kesimpulan bahwa kode dengan profesi ini bisa diartikan bahwa sebuah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan keahliannya masing-masing dan yang memperoleh penghasilan dan pengetahuan dan pendidikan atau pengalaman seseorang. Indikatornya dari profesi adalah integritas ya, yang tadi disebutkan Nadia oleh, terus dengan etika, kepercayaan, dan juga keahlian. Begitu Nat. Nah, kita next aja ke yang selanjutnya. Jadi kalau misalkan untuk penerapan urgensinya sendiri, urgensi kan adalah sebuah peraturan ya, yang sifatnya urgent gitu, atau keharusan yang dimiliki. Jadi ya kita berprofesi berarti kita harus menganut etika, begitu nggak teman-teman? Jadi Iya betul. Ya, jadi kayak misalkan dalam PR sendiri, dalam kita sebagai PR, kita nggak mungkin tidak menerapkan etika. Misalkan kita ambil salah satu contoh kasus permasalahan ada yang saya baca mengenai delay Lion Air, pihak Lion Air yang kita sudah mengenal ya bahwa kejadian tersebut merupakan hal yang sudah viral di masyarakat dan sudah diketahui. Nah itu kan berarti kurangnya rasa tanggung jawab dari PR-nya sendiri karena tidak menginformasikan kepada penumpang, calon penumpang ataupun pihak-pihak lainnya yang terkait. Itu merupakan satu etika, bentuk etika yang dimana sebenarnya itu harus ditekankan dan harus dimiliki, yaitu adalah sifat bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi teman-teman ada yang ingin menambahkan salah satu contoh bentuk etika yang menurut teman-teman sekalian ada di dalam sebuah profesi? Silahkan. Mungkin dari saya yang tadi dijelaskan oleh Nadia sangat cukup begitu. Oke. Berarti pada dasarnya tadi kesimpulan sudah disebutkan ya bahwa urgensi adalah sebuah integritas yang harus dimiliki oleh setiap profesi, etika dan integritas baik pun moral yang harus dimiliki oleh seorang profesi karena orang yang berprofesi pasti memiliki integritas tinggi, moral tinggi dan pendidikan yang tinggi tentunya karena mereka menjadikan sebuah bentuk layanan kepada masyarakat ataupun sebagai bentuk contoh pedoman bagi masyarakat. Nah, untuk lebih lanjut memang kita kan belum paham betul mengenai konsep ini ya. Berarti kita harus mendiskusikannya secara lebih dan kita tuangkan ke dalam bentuk makalah yang akan kami susun berikutnya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih telah bergabung pada Google Meet kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya. Tidak ada tambahan dari teman-teman sekalian? Oke, baik. Mari kita tutup diskusi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sebelum ditutup, saya ingin menambahkan sebuah saran aja ya. Jadi, gimana etika itu tetap berjalan dalam kehidupan berprofesi, maka hendaknya memulai terlebih kepada penanaman moral dalam etika dalam kehidupan gitu. Jadi kan di sini dengan judulnya urgensi pelaksanaan etika adalah di mana suatu kewajiban yang harus dijalankan setiap manusia. Jadi seperti pada kehidupan berprofesi dengan bertanggung jawab termasuk ke dalam sebuah urgensi etika yang harus dimiliki setiap orang. Oleh karenanya maka penanaman etika dari hal yang terkecil dulu nih guna menjalani kehidupan berprofesi dalam lingkungan pekerjaan. Jadi untuk alasan itu maka manusia perlu beretika dan yang lebih penting dengan beretika maka manusia itu akan lebih diakui atau disegani oleh orang lain. Begitu dari gua sarannya, silakan untuk selanjutnya ditutup saja. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang bisa kami diskusikan di dalam video ini. Kurang lebihnya kami seperti tadi akan mencurahkan dan menuangkannya ke dalam bentuk makalah yang akan kami susun. Terima kasih, mohon maaf ada tutur kata yang salah dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah 6.